Pemirsa, aktivis global Sumut Flotilla dari berbagai negara termasuk Indonesia diculik dan disiksa secara brutal oleh Zionis Israel. Akankah rezim penjajah apartheid Israel mendapatkan hukuman atas kejahatannya? Sudah bersama kami relawan global Sumut Flotilla dari lembaga Dompet Duafa, Herman Budianto, dan juga dari sambungan Zoom, analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Dan juga selamat malam Mas Faisal. Selamat malam Mbak Zilvia, selamat malam Pak Herman, salam kenal. Oke, terima kasih sudah bergabung. Pak Herman, bagaimana kondisi Pak Herman sekarang? Alhamdulillah semakin membaik. Setelah kejadian itu kita sempat recovery dulu kemarin. Ya sekarang sudah tambah bugar insya Allah. Sempat dirawat di rumah sakit Pak? Iya sempat untuk perawatan dan pengecekan kesehatan. Masih ada bekas lukanya Pak? Ada beberapa tempat sih kalau bekas seperti memar gitu ada, dan juga masih ada terasa sedikit sesak kalau buat napas atau gerak-gerak tertentu. Oke, kami turut menyesalkan apa yang terjadi ya kepada Pak Herman dan juga seluruh relawan global Sumut Flotilla. Tapi terima kasih sekali lagi atas perjuangannya yang luar biasa. Tidak sampai Gaza tapi kemudian dicegat oleh tentara Zionis Israel. Jadi Pak, apa yang terjadi ketika Pak Herman selesai menutup telepon dari kami? Setelah itu apa yang terjadi Pak? Setelah menutup telepon dengan itu ya, kami langsung sudah menyiapkan di tempat posisi yang di depan. Kemudian langsung memakai pelampung karena memang standarnya begitu. Dan sudah langsung mereka datang di booth kami dan kami langsung ditawan oleh mereka. Jadi kami disuruh jalan ke sebuah tempat di bawah ya, kemudian tangan kami diikat. Diikatnya itu sejak? Sejak pas mulai mereka masuk ke itu tadi. Ke kapal tadi? Kapal, kita suruh pindah ke tempat, belum diikat, tapi setelah itu langsung diikat. Diikat di posisi belakang dan kaki kita suruh posisi seperti orang sujud itu. Jadi mata sudah ditutup Pak? Mata belum, waktu itu mata belum. Jadi duduk sama itu ditutup. Sambil kemudian ditendang, dipukul, didorong, ya sambil dimaki-maki dengan kata-kata yang kasar dan seterusnya seperti itu. Kami akan tampilkan ya, salah satu video yang viral itu adalah ketika Menteri Keamanan Nasional rezim Zionis Israel, Itamar Ben-Gvir itu, dia mempublikasikan langsung apa yang dia lakukan kepada para relawan. Ini momen-momennya Pak Herman mungkin bisa mengingat. Pak Herman melihat langsung Itamar Ben-Gvir ini? Kejadian melihat langsung saya tidak, ya, tapi posisi saya juga ada di sana. Cuma posisi itu kan mengantri ada sekitar 482 tawanan di antara kami itu, dan posisi kami harus begitu tadi. Semuanya dibegitukan ya Pak? Begitu, menunduk. Harus dalam posisi seperti itu? Iya, menunduk. Jadi kalau kita naik, langsung saya merasakan ketika kepala saya naik dikit, ditendang. Diinjak kepala, diinjak punggung. Jadi kita memang tidak boleh bergerak sama sekali. Jadi kalau ada sesuatu pun kita nggak ngerti apa yang terjadi. Misalnya ada Ben-Gvir datang, kita nggak akan lihat. Tapi Bapak mendengar lagu kebangsaan Israel yang diputar itu terus dinyanyikan oleh mereka sambil diiringi teriakan-teriakan kesakitan dari teman-teman kami itu. Itu setelah dari kapal Mbak itu. Jadi setelah kami dibawa ke kapal, baru ke arah imigrasi, itu penyiksaan yang paling beratnya adalah posisi itu. Pada saat berlutut seperti itu Pak? Berapa lama harus dalam posisi seperti itu Pak? Itu kalau nggak salah 3-4 jam. Ya, ada yang di bawah terik matahari? Di bawah matahari, ya. Di bawah terik matahari kita posisi begitu dan nggak boleh bergerak itu. Tangan dan kaki kita itu sudah mati rasa dan nahan sakit yang luar biasa sambil dengerin teriakan-teriakan baik perempuan maupun laki-laki yang minta ampun, help me itu banyak sekali. Gitu. Histeris lah sambil dinyanyikan lagu Israelnya itu dengan suara yang lebih keras gitu. Diteriaki teroris juga Pak? Terus diteriakin dengan segala macam kata-kata kotor, teroris, ya, dan kata-kata pokoknya kotor hewan dan segala macam keluarlah dari mereka itu. Jadi bagi mereka para relawan yang membawa bantuan buat warga Gaza itu adalah teroris? Dianggapnya teroris, temannya teroris, pendukung teroris dan seterusnya seperti itu. Apa yang terjadi kemudian setelah proses 3-4 jam itu Pak? Kemudian dibawa ke tahanan? Ya, belum. Jadi dibawa dulu ke imigrasi. Nah, di imigrasi itu kami diinterogasi. Interogasinya ada sampai 8 atau sampai 10 pos. Jadi kita berpindah-pindah diinterogasi sini, kita dicaci maki, kamu diancam akan dipenjara panjang dan seterusnya karena kamu itu mendukung teroris, temannya teroris dan seterusnya. Tapi selain kata-kata itu ada yang aneh. Mereka itu kata-katanya itu terkait dengan masalah ayu guys, seperti itu.
Oh. Dia menanyakan hal yang seperti apakah kamu gay, maukah kamu mencium saya dan segala macam, itu juga ditanyakan oleh mereka. Hal yang menurut saya aneh, ini nggak ada hubungannya dengan masalah kemanusiaan dan masalah ini, tapi mereka jadi memang cukup banyak pelecehan seksual juga di sana gitu ya. Pelecehan seksual dalam arti secara fisik atau betul verbal, Pak? Fisik. Fisik. Kalau secara fisik misalnya, mohon maaf ya bahasanya, kalau ditelanjangi semuanya ditelanjangi 2-3 kali. Baik laki-laki maupun perempuan? Baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya. Semuanya, Semuanya. Pak? Kemudian ada yang sampai dipegang, bahkan ada yang sampai, mohon maaf, dilakukan pemerkosaan, itu juga banyak yang dilaporkan. Pemerkosaan? Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dilakukan oleh tentara? Tentara IOF itu, IDF itu. Pada saat di mana? Pada saat kita nggak tahu persis, ya, karena masing-masing benar memberikan laporan. Laporannya kan bermacam-macam, karena saya begitu masuk yang di antrian dari setelah kapal keluar, itu sudah teriakan-teriakan kesakitan, teriakan-teriakan minta tolong itu udah banyak sekali, dan itu mungkin terjadi di situ juga. Kemudian di tempat lain, karena ada titiknya itu banyak sekali, Mbak. Jadi kan saya bilang 8 sampai 10 titik, habis dari sini kita pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, di tempat yang tertutup. Karena ada beberapa tempat yang kita di tempat tertutup juga yang, nah mungkin terjadi di situ juga. Gitu. Di tempat pada saat diinterogasi itu, Pak, hanya relawan dengan interrogatornya atau ada banyak orang? Banyak, ada. Jadi gini, di beberapa tempat ada yang banyak orang, ada yang di tempat kita didampingi lawyer, namanya dari lawyer Adalah, itu lawyernya dari Global Sumut. Itu ada kita ada lawyer namanya Adalah tadi mendampingi, tapi di satu titik saja mendampinginya. Di titik-titik lain nggak ada pendampingan. Itu tadi artinya mereka leluasa melakukan banyak hal. Gitu. Kalau imigrasi, ini petugas imigrasi atau sebetulnya tentara Israel juga, Pak? Jadi ada petugas imigrasi, tapi didampingi semuanya tentara. Dan tentaranya semuanya bertutup muka, seperti itu. Dan itu sambil melakukan pemukulan, tendangan, dan kita nggak boleh jalan begini. Jalannya selalu begini, harus menunduk begini. Terus dalam jalan waktu kaki itu, saya yang mohon maaf biasa olahraga saja, itu kaki saya sampai gemetar. Ya, karena lamanya dan panjangnya proses yang seperti itu. Apa yang ditanyakan, Pak? Banyak. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kamu kesini kan mau, bukan pertanyaan ya, tapi lebih kepada memojokkan. Kamu kesini kan bukan hanya membawa bantuan, pura-pura saja membawa bantuan. Kamu tujuannya kan ingin melawan kami, ya, mendukung terorisme dan segala macam. Ya. Lebih kepada hal-hal tudingan-tudingan, Pak. Tudingan-tudingan. Nah, tudingan-tudingan, bukan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan kan lebih apa kamu dan seterusnya. Kalau itu lebih kepada tudingan-tudingan, terus itu diulang-ulang. Di semua pos seperti itu, Hampir Pak? semua pos, bahwa kami ini adalah negara yang sudah menguasai Gaza, Palestina. Kamu tidak boleh masuk ke sini tanpa izin kami dan seterusnya. Kami sudah memasuki perairan kami, padahal kami kan masih jauh dari perairan mereka ya, karena masih di perairan lepas. Seperti itu. Itu terus dilakukan sambil dipukul, ditendang, diinjak, ya, dan segala macam bentuk yang kita lakukan. Kemudian baru dibawa ke tahanan? Nah, setelah proses tadi kita selesai, baru kemudian diikat, diborgol tangan dan kaki. Borgol dan tangan kaki. Banyak juga yang sambil ditutup matanya, ya. Kemudian kami diseret, dibawa ke mobil tahanan, sekitar perjalanan juga lama lah, 3-4 jam di mobil penjara tadi. Kita nggak bisa ngelihat apapun karena tertutup semuanya. Baru kita sampai masuk di penjara. Dari penjara itulah kami masih belum selesai itu. Prosesnya juga sekitar 8-10-an titik. Kita harus jalan habis ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Terus di sebuah tempat yang kita nggak ngerti, dipindahkan ke kerangkeng sini, penjara sini. Yang penjara-penjaranya itu sering berbau hewan. Ya, kayaknya itu penjara juga pernah untuk entah anjing, entah hewan-hewan yang lain ya, karena banyak kotoran-kotoran. Bentuk penjaranya seperti apa, Pak? Sel, jeruji besi, atau ada yang bilang kan seperti kontainer ya, Pak? Iya, itu yang kontainer yang pertama. Yang dari perpindahan dari boot kita, dipindahkan ke kapal militer mereka, dibuatnya kontainer. Kita dimasukkan kontainer itu juga sudah dipukulin dan segala macam. Kita tidur di kontainer yang basah, yang baju kita basah, gitu, baju kita basah, ini kita basah. Jadi kondisinya itu yang di kontainer. Kalau yang di sana benar-benar berupa penjara yang kokoh banget, yang berlapis-lapis itu besinya itu, yang di sana tidak ada toilet, ya, tidak ada. Kita tidur tuh hanya di papan besi, nggak ada selimut, nggak ada kasur, gitu ya, dari malam tadi sampai pagi. Tapi memang proses itu tadi yang luar biasa melelahkan dan secara fisik maupun secara mental kita ya dibikin down oleh mereka dengan ancaman-ancaman dan segala macam. Karena mereka
juga kelihatannya mencari data-data kita juga di internet dan segala macam itu untuk memastikan kita ini siapa dan seterusnya. Gitu. Jadi dilakukan profiling juga ya? Profiling dalam selnya Pak Herman itu ada berapa orang, Pak? Ada 30. 30? 30 orang. Suasananya bagaimana? Sempit, Pak? Sempit sekali karena banyak yang tidurnya di lantai jadinya. Karena saya nggak muat. Muatnya itu seharusnya cuma kalau sesuai bednya itu 12. Ada bed? Ya tadi. Hanya 12 tapi ya? 12 tapi yang berupa tempat tidur besi tadi. Tidur besi tadi. Oke, baik. Saya ke Mas Faisal dulu ya. Baik. Mas Faisal, jelas sudah ada pelanggaran HAM yang luar biasa di sini. Tapi bagaimana kita bisa menuntut keadilan buat para relawan Global Sumut Flotilla? Kepada siapa para relawan ini harus memintakan pertanggungjawaban, Pak? Ini yang sulit ya, karena kan rekaman atau rekam jejak pelanggaran hukum internasional, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel itu sudah lama. Kalau kita mulai dari sejak menjelang dibentuknya Israel, ada Nakba, kemudian juga Perang Gaza sudah berlangsung 5 kali. Terakhir itu 2014 ada tim pencari fakta dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Perang Gaza 2014 itu menyimpulkan terjadi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan, kesimpulannya waktu itu, baik oleh Hamas maupun oleh Israel. Nah, waktu itu tim pencari fakta merekomendasikan hasil pencarian mereka, hasil pencarian fakta mereka ke Dewan Keamanan, tapi tidak ada tindak lanjut dari Dewan Keamanan. Ya, kita tahu karena di situ ada PBB. Kemudian juga dari Perang Gaza 2 tahun terakhir, 7 Oktober 2023 sampai Oktober 2025, itu juga ICJ menyimpulkan bahwa terjadi genosida di Gaza. Bukan hanya ICJ, bukan hanya Mahkamah Internasional atau ICJ, tapi juga ada Amnesty International, Human Rights Watch, kemudian ICC pun pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 3 tokoh Hamas, yakni Yahya Sinwar, Muhammad Daif. Yahya Sinwar waktu itu adalah Kepala Biro Politik Hamas untuk wilayah Gaza, kemudian Muhammad Daif adalah Panglima Brigade Izzuddin Al-Qassam, dan Ismail Haniyah waktu itu jabatannya adalah Kepala Biro Politik Hamas atau Ketua Umum karena dipusat di Doha, ibu kota Doha, Qatar. Sedangkan dari Israel ada surat perintah penangkapan atas nama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Kita tahu semua kesimpulan itu, semua surat perintah penangkapan, tidak ada satupun negara yang berani menangkap Netanyahu ataupun melakukan tindakan pencegahan agar Netanyahu tidak terbang dalam perjalanannya ke New York, tidak terbang di atas wilayah udara mereka. Itu tidak ada satupun upaya semacam itu. Bahkan Presiden Donald Trump menerima kunjungan Netanyahu, terus juga mengajak Netanyahu untuk masuk ke dalam Dewan Perdamaian yang dibikin dan dirumuskan oleh Trump. Jadi sulit. Sekelas negara yang melakukan tuntutan seperti Afrika Selatan saja mentok tidak ada satupun tindak lanjut terhadap apa yang ditetapkan oleh ICJ bahwa terjadi genosida di Gaza. Tidak ada sanksi ekonomi, politik ataupun militer terhadap Israel, apalagi tuntutan yang cuma diajukan oleh warga sipil seperti relawan 400-an relawan yang ditangkap oleh Israel. Untuk negara saja itu tidak bisa dalam konteks negara, yakni di Dewan Keamanan, karena itu tadi Israel selalu dibela oleh Amerika Serikat. Sejak masa pendirian Israel itu sudah kelihatan sekali pembelaan Amerika, di mana sejak hanya butuh 11 menit setelah David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya Israel pada 14 Mei 1948, hanya butuh 11 menit bagi Presiden Harry S. Truman waktu itu untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara. Jadi Amerika menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap Israel. Kemudian kalau dari negara berpenduduk mayoritas Muslim disusul oleh Turki. Turki pada tahun 1949 menjalin relasi resmi dengan Israel. Jadi saya kira apapun tuntutan yang dilakukan oleh relawan sipil, baik itu ke Mahkamah Internasional ataupun ke Mahkamah Internasional di Den Haag, atau mencoba menuntut lewat pengadilan Israel melalui LSM, organisasi non pemerintah pemantau pelanggaran hak asasi manusia di Israel, itu tidak akan berhasil atau tidak akan efektif. Karena ya sejak Israel berdiri 1948 sampai sekarang tidak ada satupun sanksi yang dikenakan terhadap Israel, baik sanksi ekonomi, politik maupun sanksi militer. Karena Israel tahu bahwa mereka itu selalu dibela oleh Amerika Serikat. Ini di sisi lain, tapi di sisi lain itu ada ironisnya banyak negara-negara Muslim yang walaupun mereka
di depan publik, secara diplomasi, secara politik di arena panggung internasional membela, menyatakan secara terbuka membela Palestina, tapi ada belasan negara yang menjalin hubungan resmi dengan Israel. Itu yang sangat disayangkan. Oke. Menyedihkan sekali ya situasi ini ya. Baik, Ya. Mas Faisal dan juga Pak Herman, kita akan lanjutkan lagi dialog ini. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Herman ketika mendengar pernyataan dari Mas Faisal bahwa kalau kita belajar dan melihat presiden-presiden yang sebelumnya, sepertinya kok tidak ada harapan kejahatan, kekejian yang dilakukan Israel ini mendapatkan hukuman. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Kami kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan relawan Global Sumut Flotilla, ada Pak Herman Budianto dan juga analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Saya kembali ke Pak Herman ketika Mas Faisal dalam analisanya menyatakan sepertinya sulit bagi Zionis Israel untuk mendapatkan hukuman atas kebengisannya, tapi apakah itu menyurutkan semangat para relawan? Ya. Justru itulah yang menjadikan kita semakin bersemangat. Semakin sulitnya sebuah tantangan, maka akan semakin kuat kita untuk melakukan usaha-usaha untuk meruntuhkan adanya stigma masyarakat atau dunia yang mengatakan Israel itu tidak bisa tersentuh sama sekali, walaupun memang sudah berapa kali terbukti. Tapi kita terus melakukannya. Salah satunya adalah ketika kita sudah keluar dari penjara, kemudian ke Turki kita dimasukkan dalam rumah sakit sekaligus melaporkan ke mahkamah internasional yang ada di sana terkait dengan kasus-kasus yang kami lakukan. Misalnya ada yang patah rusuknya ada 40 ya, yang sampai 40 orang 40 orang yang patah, yang mengalami pelecehan seksual ada 52 ya, kemudian ada yang patah tangan, patah kaki dan seterusnya, itu banyak sekali sudah dimasukkan dalam laporan-laporan tadi ya. Yang terus kita bergerak saja kita untuk memberikan report-report tadi ya, agar dunia semakin tahu ya, kalaupun sekarang ada masih yang membela dan seterusnya, nanti semakin banyak kasus-kasus yang kita laporkan, masyarakat semakin tahu, oh ya ternyata mereka benar melakukan hal yang seperti itu. Entah bukan sanksi yang bersifatnya resmi, ya, tapi bisa juga sanksi-sanksi dunia dari rakyat, dari masyarakat, dari pemerintah yang masyarakat global, dulunya mungkin ada presiden yang mendukung misalnya di negara-negara Eropa, sekarang kemudian dia menolak mendukung Israel. Itu bagian daripada usaha-usaha, report-report dari kejadian-kejadian yang sudah dilakukan oleh penjajah tersebut. Pak Herman, kami juga mendengar ada informasi bahwa ada relawan yang sampai disuntikan cairan ketika ditahan oleh Zionis Israel itu. Apa kebenaran dari informasi ini, Pak? Ya, jadi memang itu ada informasi, walaupun saya tidak ketemu dengan orang yang tersebut. Karena memang kejadiannya itu banyak sekali. Ada yang dilempar dengan granat kejut. Ketika kita kumpul-kumpul di bawah, tiba-tiba dilempar tanpa melakukan apa-apa ya, kita dilempar granat kejut, buar gitu. Kemudian disetrum ya, kemudian ada yang disuntik tadi. Nah, suntiknya itu yang perlu dicek lebih lanjut apakah isinya berupa racun atau yang lainnya yang perlu dicek lebih lanjut, karena memang jenis penyiksanya itu banyak sekali gitu yang kita alami itu tadi gitu. Nah itu yang perlu kemudian diungkap, walaupun memang kalau video secara langsung kan di tempat-tempat kejadian seperti itu tidak ada gitu, karena memang semuanya pasti sudah ditutup oleh mereka. Tapi laporan-laporan dari saksi-saksi ya kemudian dikuatkan dengan ada pengacara kita dan juga nanti banyak elemen yang mudah-mudahan bisa mendukung kita untuk mendorong itu tadi pengangkatan kasus-kasus tadi, mudah-mudahan ya atau akan menjadi sebuah gelombang seperti bola salju lah ya gitu ya, yang semakin lama semakin besar. Jadi harus terus bersuara, harus terus bergerak. Jadi Pak Herman, ketika para relawan saja yang berasal dari banyak sekali negara. Itu disiksa sedemikian kejinya oleh rezim penjajah Zionis Israel ini, apakah relawan banyak yang membayangkan bagaimana nasib warga Gaza, para tahanan-tahanan di Gaza itu, Pak? Ya, betul. Kebetulan saya pernah masuk langsung ke Gaza tahun 2010, ya, jadi bisa melihat langsung kondisi kecacatan, ya, banyak yang hilang kaki tangan dan bekas luka dan segala macam. Ketika kita disiksa memang begini ya, baru tenaga kemanusiaan saja itu disiksanya seperti ini, apalagi mereka yang sampai mengalami kecacatan yang permanen yang luar biasa seperti itu, pasti pensiksaannya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang kita alami itu gitu. Jadi memang cara kita menghibur diri, menguatkan hati ketika kita disiksa agar kita tidak lemah, kemudian tidak menyesal apa yang kita lakukan adalah membayangkan saudara kita yang Palestina.
Sempat ada penyesalan Pak untuk ikut dalam misi kemanusiaan ini? Tidak ada, alhamdulillah. Sedikit pun tidak ada, karena memang kita sudah bulat berangkat dari awal tadi. Sudah disampaikan ini resikonya akan semakin besar dibandingkan dengan tahun lalu. Walaupun kita tidak terbayang sampai seperti itu. Ya, tapi sudah diperingatkan bahwa ini akan terjadi kemungkinan penyiksaan yang lebih dahsyat. Ya, ternyata benar, walaupun di luar dari prediksi, tapi paling tidak kita sudah ada penyiapan hati, penyiapan fisik yang kita lakukan, dan tentu yang penting keluarga nih, jangan sampai keluarga melihat kami diculik kemudian mengalami kondisi-kondisi mental yang down dan seterusnya seperti itu. Oke, ini kan GSF 2.0, kemungkinan masih akan ada GSF selanjutnya. Dengan adanya pengalaman buruk seperti ini, Pak Herman, apakah menurut Pak Herman ini akan menyurutkan semangat teman-teman lain, mungkin relawan yang juga ingin ikut berjuang dalam misi GSF berikutnya? Ya. Atau justru semakin menyurutkan semangat mereka? Saya bukan hanya ngobrol dengan tim yang ada di Indonesia ya, ngobrol juga dengan yang dari lain. Satu kapal kami itu kan dari ada Yahudi Amerika, satu kapal dengan saya itu Yahudi Amerika, dari Jerman, Belanda, Austria, dan juga ketemu dari rombongan ketika kami selesai di penjara tuh ngobrol dengan mereka ya, dengan dari Italia dan segala macam. Apakah kalian kapok dengan apa yang sudah terjadi? Luar biasa. Jadi tidak ada kata sedikit pun rasa kapok dari mereka. Kalau kita ini kan tanda petik masih punya pahala gitu ya. Kita berharap ada pahala dari Allah, dari rasa sakit. Tapi ketemu dengan teman-teman yang ateis, mereka melakukan dengan hal yang sama dengan kita. Mereka kan tidak ada urusan dengan Sang Pencipta gitu ya. Itu pun mereka semangatnya luar biasa, dan lukanya juga bisa lebih berat dibandingkan dengan kita. Dan itu luar biasa semangatnya. Jadi tentu tidak ada alasan ya bagi kita untuk surut terus memperjuangkan kebaikan, kemanusiaan, dan penghapusan genosida yang ada di Palestina tersebut. Baik, oke. Mas Faisal, sejumlah negara, terutama ada negara-negara Eropa, kemudian pernyataan terakhir yang kami ketahui dari Presiden Korea Selatan juga sedang mempertimbangkan untuk melarang dan menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Meskipun itu belum terrealisasi ya, dan banyak yang pesimis terkait hal itu, tapi apakah Anda melihat bahwa niat yang seperti ini ada dampak positifnya untuk semakin mendesak Zionis Israel untuk diadili? Ya sih, kalau saya lihat dari sisi Indonesia dulu ya, ketika para relawan, masyarakat sipil, organisasi HAM mencoba menuntut atas perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan terhadap ratusan relawan yang kemarin ikut Global Summit Flotilla, harusnya apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri Sugiono itu sebenarnya tidak cukup, sangat tidak cukup. Harusnya pemerintah Indonesia, siapapun itu lewat Presiden Prabowo yang semestinya berbicara ketimbang Menteri Luar Negeri, itu harusnya menuntut Israel meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia harus menuntut kompensasi atas kerugian materi dan imateri yang dialami 9 relawan asal Indonesia. Kenapa ini harus dilakukan? Pertama, karena memang ada amanah dari pembukaan konstitusi. yakni siapapun pemerintah yang berkuasa saat itu adalah salah satu amanah konstitusinya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Nah, 9 relawan ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Jadi ada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan, bukan sekedar mengecam, tapi juga harus menuntut kepada pelaku meminta maaf dan membayar kompensasi. Kalau mengecam pelaku dibiarkan itu ya sama saja. Terus yang kedua adalah tindakan menuntut permintaan maaf, bukan sekedar mengecam, terus meminta Israel memberikan kompensasi, karena ini bukan pertama. Di Libanon kita kehilangan 4 tentara, pemerintah kita cuma mengecam. Terus kemudian juga di Gaza ada representasi dari masyarakat Indonesia, rumah sakit Indonesia di Gaza dirusak, dihancurkan, dijadikan markas oleh tentara Israel. Kita hanya mengecam, tapi kita tidak pernah meminta pemerintah kita meminta Israel, menuntut Israel meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kemudian meminta kompensasi. Harusnya Israel mengganti rugi atau membangun kembali rumah sakit yang mereka rusak itu sendiri, yang mereka serang, yang mereka jadikan markas. Yang kedua adalah tuntutan permintaan maaf oleh pemerintah kita harusnya itu, dan Israel harus membayar kompensasi atas segala kerugian, ya rumah sakit, kemudian 4 tentara yang luka, yang 4 tentara yang gugur, terus yang sisanya 4 luka, terus 9 relawan yang disiksa. Itu adalah untuk memperbaiki citra pemerintah kita yang sudah rusak di mata rakyat Palestina, terutama kalangan pejuang, karena kita masuk Dewan Perdamaian. Desakan-desakan di PBB Anda nilai masih tidak akan efektif, meskipun banyak sekali negara yang sudah menyuarakan
kecaman kepada Israel di PBB tidak akan efektif? Tidak akan efektif, Mbak. Tidak akan efektif. Dan dengan masyarakat sipil ratusan yang ya maaf ya, disiksa, ratusan ribu, puluhan ribu dan lainnya rakyat Palestina menjadi korban genosida saja tidak sangat tidak efektif. Itu tadi karena Israel dan Amerika tahu. Baik, Mas Faisal, ada negara-negara Eropa terutama belakangan yang menonjol adalah Spanyol ya. Perdana Menterinya mengeluarkan berbagai kecaman, kemudian juga sudah dengan tegas menarik garis antara Israel dengan Spanyol. Apakah dengan tampilnya pemimpin-pemimpin seperti ini akan setidaknya memberikan dorongan kepada negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama? Ya, harapannya begitu. Itu kan semacam tekanan diplomatik bagi Israel. Kita tahu negara-negara Eropa, saya kira mungkin mayoritas atau semuanya memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ya sebenarnya contoh yang sudah diberikan adalah Chili, Kolombia. Mereka memutuskan hubungan diplomatik ketika terjadi genosida di Gaza 2 tahun. Sedangkan negara-negara Muslim yang punya hubungan diplomatik, Turki, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Turkmenistan, Albania, Kazakhstan, Azerbaijan, itu Kosovo, dan terakhir yang baru adalah Somaliland. Itu tidak perlu dihitung lah karena baru. Itu sama sekali tidak memutus hubungan diplomatik. Mereka hanya menjadikan isu genosida di Gaza seperti isu domestik atau istilahnya menjual isu Palestina untuk kepentingan domestik, untuk popularitas. Makanya kita tahu sejak genosida pertama, salah satu contohnya Erdogan hanya bilang Netanyahu Hitler, terus kemudian pasukan Israel adalah pasukan Nazi. Tapi tidak, itu sesuatu yang sekedar retorika. Padahal substansinya kalau benar Erdogan mendukung Palestina, dia putuskan hubungan diplomatik saat itu ketika melihat saudara-saudaranya, ya baik sesama Muslim atau sesama manusia di Gaza menjadi korban genosida Israel. Ya, butuh aksi nyata ya daripada sekedar kata-kata. Iya, bukan sekedar retorika. Mas Faisal Assegaf. Baik, Mas Faisal Assegaf, terima kasih atas analisa Anda di program Prime Time News. Dan terakhir kepada Pak Herman, perjuangan belum usai, api tidak boleh padam. Apa yang Pak Herman ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama warga Gaza di Palestina? Baik, pertama tentu kita ingin bahwa kejadian-kejadian ini masih terus di blow up. Artinya sisi positifnya agar menularkan nilai-nilai value tadi, perjuangan, kepedulian kepada seluruh yang ada di dunia. Karena kalau kita lihat di media sosial dan segala macam masih cukup ramai juga orang-orang yang justru mencaci maki ya, kita, para pejuang dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan mereka terbuka hatinya ya. Sehingga kita semuanya sepakat ya, bahwa menolak penjajahan, menolak adanya genosida sesuai yang ada di dalam pembukaan undang-undang kita. Yang kedua tentu berita ini mudah-mudahan menjadi penyemangat walaupun hanya sedikit ya bagi saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang masih terus mengalami genosida, pembunuhan setiap hari, ya, perampasan tanah, harta dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk mereka bahwa ada saudara-saudaranya di tempat lain di seluruh dunia yang terus bergerak untuk memikirkan mereka, memperjuangkan mereka, membela mereka, sehingga mereka akan semakin tegar dan semakin kuat, insya Allah seperti itu. Semoga mereka tidak berpikir bahwa mereka sendiri menghadapi ini ya. Terima kasih Pak Herman Budianto atas waktunya bersama kami dan terima kasih atas perjuangannya terus untuk membantu rakyat Palestina. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.